Saka. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Malang, Jawa Timur, halaman 30 sampai 35. Tersebutlah seorang pemuda sakti yang tinggal di desa Dagapan, datang ke wilayah Medang Gamelan. Dia mendengar perilaku Raja Medang Gamelan yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Sang Prabu ini memiliki sifat yang sangat jahat dan gemar memangsa manusia. Aji Saka berniat menghentikan kekejaman penguasa kerajaan Medang Gamelan untuk selama-lamanya. Dengan kecerdikannya, Aji Saka mendapatkan cara untuk membunuh Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka mengelabuhi Prabu Dewata Cengkar dengan cara memanfaatkan kegemaran sang Prabu. Aji Saka bersedia mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar. Tetapi jika sang Prabu memberikan sebidang tanah seluas ikat kepalanya, tanpa menaruh curiga, Prabu Dewata Cengkar pun mengabulkan permintaan Aji Saka. Tetapi saat Prabu Dewata Cengkar merentangkan ikat kepala Aji Saka, ikat kepala tersebut mampu menutupi seluruh wilayah selatan Medang Gamelan. Sesampai langkah Prabu Dewata Cengkar mencapai bibir pantai, Aji Saka segera mendorong tubuh sang Prabu hingga terpental ke tengah lautan. Prabu Dewata Cengkar yang sakti mandraguna terkejut dan langsung menjelma menjadi buaya putih. Tetapi terlambat. Usaha Prabu Dewata Cengkar sia-sia saja. Ombak besar telah menelan tubuhnya dan melemparkannya ke tepi pantai. Dan akhirnya sang Prabu pun mati. Sejak saat itu, pantai tersebut diberi nama Pantai Bajul Mati. Setelah kejadian itu, Aji Saka dinobatkan sebagai raja di kerajaan Medang Gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Afindredo Ardiansyah. Saya perwakilan dari SDN 1 Ngijo, Kecamatan Karangklosok. Hari ini saya akan bercerita tentang Sinebut Satrio Saka Negara Monco Ngambara ing tanah Jawa. Dan judul cerita ini adalah Aji Saka. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Malang, Jawa Timur.
yang ditulis oleh Wahyudi Siswanto dan Sisbar Nursyah. Diterbitkan oleh PT Grasindo, Jakarta, tahun 2008. Simak baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang kesatria dari tanah seberang datang ke kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan ini terletak di dekat Sungai Brantas. Sang kesatria itu bernama Aji Saka. Selain tampan, Aji Saka memiliki sifat baik hati, sakti, dan berilmu tinggi. Saat itu, kerajaan Medang Kamulan diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Sang Prabu ini memiliki tubuh yang besar, gemuk, seperti raksasa. Dia juga memiliki taring yang sangat panjang. Prabu Dewata Cengkar adalah raja yang kuat dan sakti. Itulah sebabnya seluruh rakyat dan prajuritnya takut kepadanya. Selain itu, Prabu Dewata Cengkar juga memiliki kesukaan yang merugikan rakyatnya. Nah, teman-teman, karena tubuhnya yang besar, Prabu Dewata Cengkar suka makan makanan yang enak. Dan ternyata dia suka makan daging manusia setiap bulan purnama. Ih, ngeri. Orang yang dia makan adalah perjaka-perjaka yang masih muda dan sehat. Sampai pada suatu hari, saat Aji Saka berjalan-jalan menyusuri jalanan kerajaan Medang Kamulan, dia melihat seorang pemuda yang lari ketakutan. Wush! Aji Saka pun berusaha menghentikannya. Ada apa di sana? Ada apa? Mengapa kau berlari tunggang langgang? Tanya Aji Saka. Tolong hamba, Tuan. Tolong hamba. Hamba takut sekali. Jawab pemuda itu. Iya. Saya akan menolong. Tapi ceritakan, apa yang terjadi? Hamba dikejar-kejar prajurit kerajaan Medang Kamulan, Tuan. Mengapa sampai Kisanak dikejar-kejar? Begini ceritanya, tuanku. Pemuda itu pun menceritakan pihak rajanya kepada Aji Saka. Setelah mendengar cerita dari pemuda itu, sontak wajah Aji Saka mengeras menahan amarahnya. Lalu beberapa saat Aji Saka terdiam. Dia mencoba mencari akal bagaimana caranya menghentikan Prabu Dewata Cengkar. Aha! Aji Saka pun menemukan caranya. Kalau begitu, antarkan aku ke rajamu, Kisanak. Hamba tidak berani, Tuan. Nanti hamba akan ditangkap dan dijadikan korban. Jangan khawatir, Kisanak. Aku akan melindungimu. Pemuda itu pun akhirnya mengabulkan permintaan Aji Saka. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di hadapan Prabu Dewata Cengkar. Melihat Aji Saka yang muda dan gagah, Prabu Dewata Cengkar terlihat sangat gembira. Matanya berbinar-binar.
dan air liurnya menetes karena membayangkan kelezatan daging Aji Saka. Sedap. Izinkan hamba mengaturkan hormat kepada Paduka. Ucap Aji Saka. Ya, aku terima sembah hormatmu. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Tanya Prabu Dewata Cengkar. Hamba Aji Saka Paduka. Hamba berasal dari tanah seberang. Sekarang hamba tinggal di dusun Dadapan. Jawab Aji Saka. Ada perlu apa nak tampan? Sahut Prabu Dewata Cengkar. Hamba mohon kepada Paduka, mulai sekarang janganlah Paduka mengejar-ngejar pemuda untuk dijadikan santapan setiap bulan purnama. Dan sebagai gantinya, hamba bersedia menjadi santapan Paduka. Tetapi hamba mohon satu syarat. Sebagai gantinya, hamba meminta sebidang tanah seluas ikat kepala hamba. Dan hamba mohon yang mengukur tanah itu adalah Paduka sendiri. Ucap Aji Saka sambil menunjukkan ikat kepalanya. Hanya itu. Hanya itu. Baik, akan aku turuti. Sahut Prabu Dewata Cengkar. Keesokan harinya, Prabu Dewata Cengkar menepati janjinya. Dia segera mengumpulkan seluruh masyarakat Medang Kamulan untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Ayo semua sini, kumpul-kumpul. Ada pengumuman penting dari Sang Prabu. Semua rakyat Medang Kamulan diminta berkumpul di alun-alun. Sekarang. Setelah semua rakyat Medang Kamulan berkumpul, Aji Saka pun melepaskan ikat kepalanya. Dua ujung ikat kepalanya dipakukan ke bumi, sedangkan dua ujung lainnya dipegang oleh Prabu Dewata Cengkar. Setelah direntangkan, ikat kepala itu menjadi lebar. Semakin direntangkan, semakin lebar. Semakin direntangkan, semakin lebar. Hingga akhirnya menutupi daerah selatan kerajaan Medang Kamulan. Setelah langkah Prabu Dewata Cengkar mencapai bibir pantai, tanpa berpikir panjang, Aji Saka segera mendorong tubuh Sang Prabu hingga terlempar ke tengah lautan. Nah, teman-teman, beberapa saat kemudian ombak besar datang dengan membawa seekor buaya putih yang tampak meronta-ronta. Ternyata buaya putih itu adalah jelmaan dari Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar yang terbiasa hidup di daratan
kelabakan saat gelombang besar mengkulum tubuhnya dan melemparkannya ke tepi pantai. Akhirnya buaya putih itu pun mati. Sejak saat itu, pantai tersebut dinamakan Pantai Bajul Mati. Setelah kejadian itu, Aji Saka dinobatkan sebagai raja di kerajaan Medang Kamulan. Rakyat Medang Kamulan sangat senang mendapatkan pemimpin muda yang tampan, gagah, berani, dan bijaksana. Aji Saka pun memperluas kerajaannya menjadi kerajaan Jenggala. Nah, teman-teman, itu cerita dari saya. Menarik, bukan? Pesan moral dari cerita ini adalah kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong. Kalau kita saling tolong-menolong, hidup kita akan damai, tentram, dan sejahtera. Sekian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.